Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astria Novianingrum, mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran Teknik Informatika. Saya memilih metode ini karena menurut saya materi yang disampaikan dapat lebih banyak dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Saya menggunakan media Zoom karena kita sedang melaksanakan pembelajaran daring. Jadi, Zoom salah satu media yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring di tengah pandemi ini. Kelebihan metode ini selain dapat menyampaikan materi lebih banyak, juga tidak memerlukan peralatan laboratorium. Lalu bila disiapkan dengan baik, misalnya menggunakan model pembelajaran direct interaction, dapat membangkitkan aktivitas siswa, dan guru mudah menguasai kelas. Selain itu, masih banyak lagi. Metode ceramah, adapun kelemahan-kelemahannya, yaitu yang pertama, materi yang disajikan mudah terlupakan, karena siswa hanya mendengar saja. Kedua, akibat siswa tidak aktif, maka siswa mudah mengantuk dan memikirkan yang lain-lain atau mencari kegiatan-kegiatan lain seperti berbicara dengan teman yang lain. Ketiga, keberhasilan siswa tidak teratur. Keempat, perhatian dan motivasi siswa sulit diukur. Kelima, peran serta siswa dalam pembelajaran rendah. Dan terakhir, bila sering digunakan dan terlalu lama, akan membosankan. Jadi kali ini saya akan membawakan materi sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Di Indonesia, sebagai negara yang luas, memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar, beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik berasal dari pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Sumber daya alam atau biasa disingkat SDA, ada yang sifatnya tidak akan habis dan juga yang bisa habis. Untuk itu, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga sumber-sumber daya alam yang ada di bumi ini. Lalu, jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, batuan, dan lain-lain. Yang kedua, jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu yang pertama, tumbuhan. Produk tumbuhan tentunya sangat diperlukan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya saja buah-buahan, sayuran, umbi, dan lain-lain. Semua produk tersebut merupakan hasil dari tumbuhan, sekalipun sumber daya alam tumbuhan tersebut dikonsumsi setiap hari. Namun keberadaannya masih dapat diperbaharui, yakni melalui budidaya pertanian. Yang kedua, hewan. Misalnya susu, daging kulit, dan lainnya. Produk tersebut dapat diperbarui yakni dengan dilakukan budidaya oleh para peternak. Yang ketiga, tanah. Tanah juga tergolong contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya adalah tanah yang sudah digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya budidaya pertanian, dan mengalami berkurangnya unsur hara karena diserap oleh tanaman. Yang kelima, air. Contoh keempat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air. Air sangat dibutuhkan keberadaannya oleh makhluk hidup.
air tersebut ada yang dapat dimanfaatkan dan ada pula yang tidak dapat dimanfaatkan. Yang kelima, energi matahari. Energi matahari dapat difungsikan untuk beragam kepentingan, misalnya saja panel surya. Pada panel surya tersebut, energi matahari dapat dirubah menjadi energi listrik. Dari sana, energi tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan. Namun, energi tersebut tetap masih dapat digunakan dan panel surya juga akan terus menangkap cahaya dari matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus bisa punah atau habis. Contoh jenis-jenis sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, batu bara. Untuk menghasilkan batu bara diperlukan waktu yang sangat lama oleh alam, yaitu jutaan tahun. Batu bara dihasilkan atau terbentuk dari penimbunan dan pembusukan sisa dari tumbuhan. Kegunaan batu bara ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar baik di rumah, pabrik, ataupun lokomotif kuno. Yang kedua, jenis logam. Contoh lainnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis logam. Contoh-contohnya yaitu seperti besi, emas, nikel, platina, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu minyak bumi. Minyak bumi dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Minyak bumi ini terbentuk dari jasad organik hewan yang sudah tertimbun dan waktu yang sangat lama. Untuk mendapatkan minyak bumi ini dilakukan proses pengeburan. Kemudian didapatkan minyak mentah. Lalu minyak mentah tersebut kemudian diolah serta disuling sehingga menghasilkan beberapa jenis bahan seperti solar, oli, aspal, bensin, minyak tanah, vaselin, dan parafin. Itulah beberapa contoh dari jenis sumber daya alam. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.